Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, khususnya di surah Al-Kahf, surat ke-18, halaman 301 atau 302. Kalau kita merujuk ke referensi kitab tafsir, ada sebagian yang mengklasifikasi sekuel atau fase-fase kisah Nabi Musa dan Khidir ini itu ke dalam 5 sekuel atau 5 fase, 5 tahap. Yang pertama adalah fase yang menceritakan perjalanan Nabi Musa bersama asistennya, bersama fatanya yaitu asisten beliau, yang menurut beberapa ulama adalah, menurut riwayatnya adalah Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Itu mulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-64. Kemudian sekuel yang berikutnya, yang kedua, itu adalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir. Itu bagian kedua, dimulai dari ayat yang ke-65 sampai 73. Jadi ayat ini bercerita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khidir. Kemudian ada dialog di situ, proses di mana Nabi Musa alaihissalam meminta izin untuk bisa menyertai Nabi Khidir untuk belajar ilmu yang bermanfaat bagi beliau. Nah, sekuel yang ketiga atau fase yang ketiga yang dikisahkan dari kisah Nabi Musa dengan Khidir, Nabi Khidir kalau bagi yang menyebutnya sebagai seorang nabi, itu dimulai dari ayat yang ke 71 sampai 73, yang kita akan mulai kajian pada malam hari ini dari fase yang ketiga ini. Nanti kalau waktunya cukup kita lanjut, kalau tidak ya kita cukupkan sekian di ayat itu saja. Ya, kita langsung baca saja ayatnya ya untuk menyingkat waktu. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Fanṭalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya, ini. Jadi kalau ayat yang sebelumnya itu sudah ada atau sudah dijelaskan mengenai bagaimana dialog Nabi Musa dengan Khidir ya. Dalam proses Nabi Musa untuk bisa mengikuti Nabi Khidir untuk belajar ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-71 ya. Fangtolako, maka kemudian keduanya berangkat ya, berjalan, melakukan perjalanan. Ini kata gantinya, kata ganti 2 orang. Pertanyaannya, kemana asistennya Nabi Musa? Yusha bin Nun itu yang disebutkan tadinya menyertai perjalanan Nabi Musa, begitu ketemu Khidir, kok kisahnya ini ternyata fangtolako, bukan fangtolaku. Kalau 3 orang itu fangtolaku, tapi di sini disebutkan fangtolako. Jadi ayat ini tidak detail menjelaskan, tapi secara
eksplisit di sini yang disebutkan bahwa yang melakukan perjalanan itu hanya berdua. Sebagian ada yang memberikan penjelasan karena Yusha bin Nun masih terlalu muda, belum bisa untuk menerima ilmu yang akan dijalani oleh dua orang utama ini, jadi ya ditinggalkan dulu. Jadi fangtolako, maka keduanya Nabi Musa dan Khidir itu berangkat, berjalan keduanya ya. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, hingga ketika kedua-duanya telah naik fis safinati dalam perahu kharaqaha, maka atau lalu Khidir melubangi atau merusak perahu itu. Ini tindakan yang secara kasat mata, secara hitung-hitungan lahiriah itu tidak tepat. Kok Nabi Musa sama Nabi Khidir naik perahu, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, Khidir merusak perahu itu, melubangi perahu itu. Maka Nabi Musa sebagai seorang nabi yang memang dalam syariatnya itu tidak bisa menerima hal seperti ini, maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkarnya langsung bunyi. Jadi radar atau alarm untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkarnya langsung bunyi. Maka beliau bertanya, mengatakan, qala, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, akharaqtaha litughriqa ahlaha, apakah engkau wahai Khidir melubangi perahu itu sehingga kalau perahu itu berlubang maka perahu itu bisa tenggelam bersama dengan orang yang menumpanginya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Jadi Nabi Musa menolak sikap yang dilakukan oleh Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir kemudian berkata, bukankah aku sudah katakan kepadamu wahai Musa, innaka sesungguhnya kamu lan tastati'a ma'iya sabra, tidak akan sekali-kali kamu mampu bersamaku untuk menahan kesabaran. Jadi Khidir ini sudah tahu karena apa yang akan dijumpai ke depan itu adalah satu hal yang secara syariat itu tidak dibenarkan atau muskilah, ada problematik di situ. Maka karena Khidir tahu bahwa itu dalam syariatnya Nabi Musa tidak bisa diterima, maka beliau sudah mengatakan di awal, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa engkau Musa akan sulit untuk bisa bersabar bersamaku. Tapi Nabi Musa sudah berkomitmen. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Beliau sudah berkomitmen untuk berusaha sabar. Dan ternyata begitu mereka berangkat, kedua-duanya naik perahu, tiba-tiba perahu itu dirusak oleh Khidir. Dan Nabi Musa itu tadi alarm al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkarnya langsung bunyi. Langsung mengatakan, "Loh, kok bisa kamu lubangi perahu itu? Kalau begitu bisa tenggelam orangnya." Ini Khidir menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu wahai Musa bahwa kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Ini. Maka kemudian Musa menjawab, qala la tu'akhidni bima nasitu. Qala, Musa mengatakan, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumku wahai Khidir dengan menyetop izin untuk bisa tetap berjalan bersamanya. Kenapa bima nasitu? Karena satu hal yang aku lupakan. Wala turhibni, dan janganlah engkau membebaniku min amri usra, dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Jadi Nabi Musa sebagai murid dalam hal ini, beliau tentu bersikap lembut mengatakan, wahai Khidir, janganlah engkau menghukumku, memberiku sanksi atas apa yang aku lupa tadi.
Aku berjanji, berkomitmen untuk sabar, tidak menanyakan apapun yang aku lihat bersamamu, tidak akan menyangkal apapun yang akan bersamamu, tapi ternyata aku lupa. Maka mohon, jangan kau berikan aku sanksi, dan jangan engkau membebaniku dalam urusanku ini dengan suatu kesulitan. Maka Khidir pun, kita lanjut aja ya berceritanya biar nyambung nih. Maka Khidir pun karena seorang guru yang baik, dia berikan kesempatan. Dia berikan kesempatan berikutnya. Fangqalaqa, maka keduanya berjalan lagi, berangkat lagi. Hatta idza laqiya hulaman faqatalah, maka ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak kecil. Hulam itu kalau makna aslinya adalah seseorang yang belum mencapai usia balik. Itu namanya hulam. Usia 10 tahun, 8 tahun yang belum balik itu namanya hulam. Tapi hulam itu kadang-kadang juga bisa menyebut untuk anak muda yang belum terlalu dewasa. Faqatalahu, maka tiba-tiba Khidir membunuh anak ini. Maka sekali lagi Nabi Musa itu alarm amar ma'ruf nahi mungkarnya bunyi lagi. Ini kok bisa anak nggak tahu menahu apa-apa tiba-tiba dibunuh? Apa masalahnya? Apa alasannya? Maka Nabi Musa pun menjalankan kewajiban beliau sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan kepada beliau. Maka beliau menyangkal, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Nabi Musa mengatakan, aqatalta, apakah engkau membunuh wahai Khidir nafsan zakiyatan, satu jiwa yang masih bersih, yang masih anak-anak. Ini nafsan zakiyatan ini para ulama berbeda pendapat cara menafsirkannya. Ada yang menyebutkan nih tadi, karena dia disebut hulam, dia belum balik, maka anak ini belum punya dosa. Apalagi dalam satu riwayah lain disebutkan dibaca dengan nafsan zakiyatan. Itu lebih tegas maknanya. Tapi kalau kalimat nafsan zakiyatan itu bisa berarti tadi ya, orang yang belum berdosa atau orang yang pernah berdosa tapi sudah bertobat. Jadi tidak salah, dia tidak ada alasan untuk bisa dibunuh sesuai dalam syariatnya Nabi Musa ya. Bighairi nafsin, bukan karena sebab dia membunuh orang lain. Jadi kalau dalam syariatnya Nabi Musa, orang boleh dibunuh kalau dia membunuh orang lain. Ini kisos yang juga ada dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan satu perbuatan yang sangat mungkar. Jadi kalau tadi sebutkannya laqad ji'ta syai'an imra, kamu telah mendatangkan satu kesalahan yang besar. Kalau ini syai'an nukro, sesuatu yang sangat mungkar. Jadi kesalahan atau tingkat kesalahan melobangi perahu yang tidak salah, yang tidak ada alasannya, dengan membunuh satu jiwa yang masih belum balik, itu dalam syariatnya Nabi Musa itu kesalahannya jauh lebih besar, membunuh. Makanya kalimatnya menggunakan laqad ji'ta syai'an nukro. Sungguh kamu wahai Khidir telah melakukan satu hal yang sangat mungkar sekali. Maka kemudian Khidir menjawab lagi, qala alam aqul laka innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Mengulangi lagi kalimat yang tadi ya. Bukankah sudah aku katakan ya, sebelumnya bahwasanya engkau wahai Musa lang tastati'a ma'iya sabra, tidak akan bisa bersabar bersamaku. Maka kemudian ya Musa mengatakan, dia di sini Musa ini ya, bukan Khidir. Yang ayat 76 ini Musa. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya udah Khidir, kira-kira gitu. Ya udah deh, saya berjanji kalau sekali lagi saya melakukan hal yang keluar dari komitmen awal sebelum kita berangkat, kalau gitu udah tinggalkan saya, nggak apa-apa. Ini adab guru dengan muridnya ya, adab murid dengan gurunya. Kesalahan pertama masih diberikan kesempatan. Dan Nabi Musa ketika memberikan alasan untuk kesalahan kedua, itu beliau tidak lagi mengatakan aku lupa. Kalau pertama lupa bolehlah ya, tapi lupa kedua kali itu enggak elok. Makanya Nabi Musa tidak kemudian mengatakan aku lupa lagi, enggak. Kalau yang pertama tadi kan bima nasi itu, karena aku lupa. Yang sekarang enggak bilang lagi aku lupa, udah enggak jadi alasan lagi. Jadi kalau kita hari ini terlambat alasannya macet,
Besok terlambat lagi, alasannya macet lagi. Itu kadang orang enggak ini lagi ya, enggak percaya ya. Itu alasannya harus diganti lagi. Entah alasan ngantar anak sekolah atau apa ya. Alasannya apa lagi? Ini Nabi Musa ketika melakukan penolakan kedua, itu beliau tidak lagi memberikan alasan karena lupa. Tapi beliau mengatakan, udah mulai saat ini aku berkomitmen ya, kalau aku menanyakan lagi satu persoalan atau mengingkari satu persoalan lagi setelah ini, udah nggak apa-apa, fala tusahibni, udah kamu tinggalkan aku aja nggak apa-apa, udah, karena aku sudah salah 2 kali. Nanti kalau terulang 3 kali, berilah aku sanksi dengan cara kamu tinggalkan aku, kira-kira begitu. Jadi orang kalau berbuat salah itu biasanya itu ada tahap-tahapannya, ada SP ya, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, baru setelah itu ketiga yang lebih tegas. Ini begitu ya. Qad balagta min laduni udra, karena sungguh engkau sudah cukup bersabar dariku dalam menerima alasanku. Jadi ya beginilah ya cara orang bergaul gitu ya. Kalau udah 2 kali salah itu ya jangan ngeles-ngeles lagi, udah komitmen. Kalau sekali lagi saya salah, beri saya sanksi. Kalau sekali lagi saya salah, udah ya, tegas putusannya. Saya nggak perlu engkau perbolehkan untuk menemanimu lagi, gitu ya. Ini. Nah, Khidir sebagai seorang guru yang baik menerima alasan yang kedua ini. Fantolako, maka keduanya berangkat lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Maka keduanya berangkat lagi sampai keduanya kemudian mendatangi satu penduduk di satu negeri. Maka istat'ama ahlaha, mereka berduanya minta makan, minta dijamu kepada ahlaha ya, penduduk yang meninggal, yang tinggal di negeri itu. Fa'abau ayyubayyibuhuma, tetapi mereka ahli penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka berdua, karena penduduk negeri itu dikenal orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak menghormati tamunya, orang-orang yang buruk perilaku. Maka akhirnya mereka berdua meneruskan perjalanan ya. Fawajada fiha jidara, maka keduanya mendapati di dalam negeri itu jidaron, satu dinding rumah, yuridu ayyang qadwa fa'aqama, yang hampir-hampir roboh, hampir-hampir runtuh. Fa'aqamahu, maka Khidir kemudian membetulkan kembali dinding itu sehingga menjadi dinding yang kuat lagi, tidak roboh lagi. Maka Musa kemudian mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Khidir, mengapa kamu lakukan ini? Kira-kira gitu. Kita minta bertamu ya, agar kita bisa disuguhi makanan, bisa minum, melepaskan kelaparan yang sudah luar biasa ini. Mereka tidak mau. Ada rumah yang dindingnya mau roboh, kok kamu mau-maunya betulin dinding itu? Padahal penduduk di sini penduduk yang pelit-pelit semuanya, penduduk yang tidak menghormati tamu. Ya udah, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau mau udah kamu minta balasan, minta ganjaran, minta upah atas apa yang kamu lakukan itu. Ini Nabi Musa menyampaikan pendapatnya yang ketiga ya, sebagai bentuk rasa tidak terima atas keanehan yang dia lihat dari apa yang dilakukan oleh Khidir. Maka sesuai dengan komitmen yang disepakati bersama, Khidir pun menjawab, qala hadza firaqu baini wa bainika. Maka Khidir menjawab, hadza firaqu baini wa bainika. Ini adalah saat ya, di mana perpisahan antara aku dan kamu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka aku akan memberikan kepadamu penjelasan tentang apa-apa yang tadi kamu ingkari, yang kamu nggak sabar, menolak, menyangkal, mempertanyakan apa yang aku lakukan. Ya, ini.
Maka kemudian Khidir ini fase yang terakhir ya, menjawab, menjelaskan ya. Ammas safinatu fakanat limasakina. Maka adapun ya, perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Ini pertanyaannya, orang miskin kok punya perahu? Makanya dari ayat ini itu menjadi salah satu dalil para ulama menentukan apa yang disebut atau siapakah orang yang dikategorikan sebagai orang yang miskin. Yaitu orang yang bisa saja punya modal, ya, punya pekerjaan, punya warung, tapi warungnya itu, pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Mungkin dia punya perahu, tapi penghasilannya tidak besar. Mungkin dia punya mata pencaharian, tapi pencaharian tidak mencukupi, itu orang miskin. Nah, kalau fakir itu lebih rendah lagi, yaitu orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan atau memang lebih miskin atau lebih berat kondisinya dibanding orang yang seperti tadi. Ini cara ulama mengambil dalil salah satu seperti itu. Ini ada orang miskin punya perahu, ya. Dijelaskan oleh Khidir bahwa perahu itu adalah milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang mereka itu bekerja di lautan sebagai nelayan yang kerjaannya adalah nyari ikan di laut. Fa'aradtu an a'iba, maka aku bermaksud untuk merusaknya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ya. Karena di belakang mereka itu ada seorang raja, ada seorang pemimpin yang lalim, yang dia itu kerjaannya adalah sering merampas, mengambil setiap perahu dengan cara paksa. Jadi ini ya yang ketiga, kita baca lanjut begini karena biar kita langsung lihat ya, mengapa Khidir itu melakukan satu tindakan, yaitu melubangi atau merusak. Ini kalau ada di dalam kitab tafsir itu disebutkan Khidir itu merusak satu lempeng daripada perahu itu, satu papannya. Jadi dengan dirusak itu maka kelihatan bahwa perahu itu sudah bukan perahu yang bagus lagi. Kalau kita beli mobil baru, punya mobil lah, masih mulus, kemudian kita rusak pintunya, itu orang udah lihat meskipun hanya satu pintu rusak, itu udah mau beli, mau itu sudah mikir-mikir. Nah ini perahunya sama, dirusak oleh Khidir di satu titik dari perahu itu sehingga dia sudah tidak lagi dilihat sebagai perahu yang bagus. Dan itu ditolak oleh Nabi Musa. Tapi kemudian dijelaskan oleh Khidir ya, bahwasanya perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Ini orang miskinnya lebih dari satu nih, makanya disebutkan masakin. Berarti orang yang berserikat memiliki satu perahu yang sama. Namanya juga orang miskin. Ya. Yang mereka itu bekerja di laut, ya, maka perahu itu dirusak karena kalau mereka nanti sampai ke tujuan di mana mereka mau tuju, di sana ada seorang pemimpin, ada seorang raja yang dia itu biasa menyita, biasa merampok, biasa merampas perahu-perahu yang bagus-bagus. Maka dari itu Khidir merusaknya agar itu tidak terjadi terhadap perahu ini. Ini ya. Jadi yang pertama ya, itu alasan Khidir melakukan itu adalah ini ya. Jadi merusak perahu agar tidak bisa dirampas oleh si Raja Lalim itu. Nah kalau kita baca ayat-ayat ini, itu kira-kira ada sejumlah hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi kadang-kadang ya, ini kalau kita belajar ilmu manajemen itu kan ada satu hal yang paling krusial, itu adalah salah satu adalah pengambilan keputusan. Jadi Khidir itu mengajarkan bagaimana proses pengambilan keputusan itu diambil. Jadi yang pertama ada intelligent activities. Ada satu aktivitas yang tujuannya adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi Khidir tahu persis perahu ini mau kemana, di sana ada apa akibatnya kalau perahu ini ke sana dalam keadaan bagus. Karena itu ya, perlu yang kedua ya,
design activities, proses menentukan mau apa yang diambil, menimbang-nimbang. Akhirnya diambillah sebuah keputusan. Yang ketiga tadi ya, itu pengambilan keputusan, yaitu dengan cara merusak perahu itu sehingga saat dia nyampe di sana perahu itu tidak mengalami satu hal yang lebih buruk daripada kerusakan ini. Jadi ini kemampuan mengambil keputusan yang dicontohkan oleh Nabi Khidir terhadap perahu yang beliau tumpangi ini. Jadi dan keputusan itu tepat ya, karena begitu mereka nyampe ke tempat tujuan ternyata memang betul ya, orangnya yang ada di perahu itu tidak tenggelam sebagaimana dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Perahu ini juga selamat dari perampasan oleh raja yang lalim itu. Jadi keputusan yang diambil oleh Khidir itu sangat tepat sekali karena beliau sudah mengumpulkan informasi yang sangat lengkap. Kemudian mendesain keputusan itu dengan juga sangat tepat, maka lahirlah keputusan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ayat ini juga bisa diambil satu kesimpulan, ya. Idza ta'aradat al-mafsadatani ru'ya akhaffuhuma birtikabi ru'ya akbaruhuma birtikabi akhaffihima. Kalau ada dua mafsadat, ada dua hal-hal yang sama-sama buruk, maka ditimbang-timbang. Yang dua-duanya ini salah satunya harus diambil, maka menurut kaidah ini diambil satu hal buruk yang akibatnya lebih ringan untuk menghindari keburukan yang akibatnya lebih berat. Ini dalam kaidah fikih gitu ya. Jadi ada kemungkinan ya kapal ini kalau berjalan sampai tujuan dalam keadaan mulus akan dirampok. Kemungkinan kedua adalah merusak kapal ini. Itu juga hal yang buruk juga secara lahiriah. Tapi karena hal buruk ini lebih ringan dampaknya dan dia harus diambil untuk menghindari keburukan yang berikutnya yang dampaknya lebih besar, maka tidak apa-apa diambil keburukan yang dampaknya lebih kecil demi menyelamatkan diri dari keburukan yang dampaknya lebih besar. Itu. Jadi kalau kita menghadapi satu persoalan, satu masalah yang pilihan ya, opsi ada dua opsi, dua-duanya opsinya buruk ya. Tapi yang satu buruknya levelnya hanya 8, yang satu 10, ya ambil yang 8 untuk menghindari yang 10. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hal buruk, kan perahu ini kan dilubangi, itu menjadi satu hal yang buruk kan. Perahu ini menjadi buruk, orang melihatnya tidak indah lagi, orang juga berpotensi bisa tenggelam. Tapi ternyata tidak semua hal yang menurut pandangan mata kita buruk itu ujungnya juga buruk, tetapi justru ujungnya bisa menyelamatkan orang dari keburukan yang lebih besar. Jadi kalau kita mengalami satu peristiwa, mengalami satu keadaan yang menurut kita itu seakan-akan buruk, jangan serta-merta kemudian kita ngeresuloh, jangan serta-merta kita kemudian merasa kok takdirnya seperti ini. Kita mungkin tidak tahu bahwa di balik itu ada maslahat yang jauh lebih besar daripada keburukan yang kita dapati di depan mata kita itu. Kita misalnya nyekolahin anak, tiba-tiba pas mau ujian anaknya sakit misalnya, sampai akhirnya nggak bisa ikut ujian. Kita nggak tahu ada rahasia apa yang Allah mungkin ingin tentukan dari keadaan seperti itu. Nah, kisah ini itu memberikan pelajaran bahwa satu hal yang buruk yang kita dapati itu bisa saja setelahnya justru ada maslahat yang jauh lebih besar yang bisa didapatkan oleh orang yang melihat dengan mata dengan kasat mata di depannya itu adalah satu hal yang buruk. Ada orang misalnya punya anak dilahirkan dalam keadaan cacat misalnya, atau tidak normal, sakit. Belum tentu
itu buruk bagi dia selamanya. Bisa saja ada kebaikan yang jauh lebih besar yang Allah inginkan kepada anak ini melalui keadaan dia yang begitu. Itu. Jadi ini ayat ini memberikan pelajaran antara lain seperti itu, ya. Wa ammal abmas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Ini ayat yang ke-79. Kemudian yang 80 ya, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini, dan adapun anak kecil itu ya, fakana abawahu mu'minaini, maka kedua orang tuanya itu adalah dua orang yang beriman. Fakhashina, maka kami khawatir. Ini kalau menurut Quran terjemah fakhashina, maka kami khawatir. Tapi menurut banyak ulama salaf, maksud fakhashina di sini adalah ai fa'alimna. Maka kami, kata Khidir, sudah diberitahu oleh Allah bahwa anak ini nanti kalau dia besar, ayyurhiqahuma, anak ini akan menjadi anak yang bejat, anak ini akan menjadi orang yang jahat, anak ini akan menjadi orang yang berperilaku buruk, sehingga dia akan menyusahkan kedua orang tuanya, atau akan memaksakan kepada orang tuanya tughyanan, satu sikap kesesatan, wa kufra, dan kekufuran. Jadi anak itu yang dibunuh oleh Khidir, itu kata Khidir ternyata fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, karena kami, kata Khidir, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini kalau dia besar nantinya akan bisa menyeret orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Maka fa'aradna ayyubdilahuma, ayat 81, kami menghendaki ayyubdilahuma, sekiranya kedua orang tua yang mukmin tadi, yang baik tadi, itu diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyubdilahuma rabbuhuma khairan, dengan yang lebih baik lagi, dengan anak yang lebih baik lagi, yang lebih soleh, minhu, dari anak yang dibunuh tadi, ya. Zakatan, apanya yang lebih baik? Kesuciannya. Wa aqraba rahma, dan orang yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya tadi. Jadi yang kedua ini, ya, Khidir memberikan alasan mengapa dia membunuh anak itu karena anak ini kalau dia besar nanti dia akan menjadi orang yang jahat, maka dibunuh saja oleh Khidir. Kemudian dia mengatakan dengan itu harapannya, ya, Allah akan memberikan ganti kepada kedua orang tuanya dengan anak yang lebih baik daripada dia dan juga lebih memiliki kasih sayang kepada orang tuanya. Ini ayat yang ke-81. Ini ayat ini juga memberikan pelajaran buat kita, ya, bahwasanya sesuatu, ya, ini di sini fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatau wa aqraba rahmah, ya. Jadi kadang-kadang, ya, kalau kita kehilangan satu hal, ini kan dibunuhnya anak ini bagi orang tuanya itu kan sebuah kehilangan, ya. Tapi mungkin saja, ya, kehilangan satu hal itu justru di balik itu Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang hilang dari kita itu. Atau sebarang itu kalau tidak hilang, bisa saja di masa mendatang dia akan mencelakakan kita. Siapa tahu? Jadi makanya kalau kita mengalami situasi di mana kita kehilangan sesuatu, di mana kita gagal mendapatkan sesuatu, itu ya kita pasrahkan kepada Allah dengan cara seperti ini, husnudzon, dengan positive thinking, dengan cara berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya di balik itu bisa saja Allah
akan menggantikan yang lebih baik dari yang hilang itu. Bisa saja kalau barang itu masih bersama kita, dia akan mendatangkan sesuatu yang justru mengantarkan kita kepada keburukan yang mungkin tidak kita sangka sebelumnya. Ini ya, ayat yang ke-81 ya. Kemudian yang ke-82 yang kita selesaikan saja ya. Wa ammal jidaru, adapun dinding rumah itu, fakana li ghulamaini yatimaini, maka ya, dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim fil madinati, yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun, sementara di bawah dinding itu, di bawah rumah itu ada tersimpan khizanah, ada simpanan harta. Lahuma, yang dimiliki oleh kedua orang anak ini. Wa kana abuhuma sholihah, dan ayah daripada kedua anak itu adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Allah ya, Tuhanmu menghendaki agar kedua anak ini mencapai usia dewasa, sampai kemudian dia bisa mampu wayastakhrija kanzahuma, bisa mengeluarkan ya, simpanan harta tadi dan bisa mengelolanya, rahmatan mir rabbika, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Jadi anak ini yang punya simpanan harta yang ada di rumah yang hampir roboh itu, yang kemudian dibetulin oleh Khidir, itu punya bapak yang bapaknya itu soleh. Maka Khidir, karena dia tahu dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, maka Khidir ingin menyelamatkan anak ini, menyelamatkan harta anak ini. Para ulama banyak yang mengambil pelajaran dari ayat ini, itu mengatakan bahwasanya seorang ayah yang soleh, seorang bapak yang baik, kebaikan bapaknya itu meskipun dia sudah mati bisa menghantarkan anaknya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah karena kebaikan bapaknya itu. Jadi mengapa di sini Khidir beralasan menegakkan kembali dinding rumah si anak itu? Dia mengatakan ya, anak ini anak yatim, ada harta benda di bawah rumah itu, dan dulu bapaknya itu adalah orang yang soleh, wa kana abuhuma sholihan. Ini menjadi alasan Khidir membantu anak ini. Jadi kebaikan orang tua itu akan terus mengalir kepada anak turunnya. Jadi salah satu ikhtiar kalau kita ingin anak kita soleh adalah kita memperbaiki diri kita. Karena apa? Itu tadi, seorang bapak yang baik, seorang bapak yang soleh, kebaikannya akan mengalir kepada anaknya. Jangan kita sampai ngotot-ngotot anaknya di sekolahin, di pesantrenin, dikirim ke sana kemari, tapi tidak ada upaya memperbaiki diri kita. Itu tidak atau bukan satu upaya yang benar. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua jika menginginkan kesolehan anaknya adalah dengan cara dia berusaha untuk menjadi seseorang ayah yang juga soleh. Karena kesolehan seorang bapak itu bisa nurun kepada anaknya. Kebaikannya, dia bersedekah, dia bantu orang, nanti kebaikannya juga bisa kembali kepada anak turunnya. Nanti akan ada yang bantu anak turunnya juga, sebagaimana bapaknya dulu pernah membantu orang yang susah di mana, entah kapan waktunya. Ini hukumnya begitu. Orang yang baik, kebaikannya wa ma jazaa'ul ihsani illal ihsan, dan tidaklah ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan, baik kebaikannya kepada dirinya dalam waktu yang cepat, atau kebaikan yang nanti disimpan untuk anak turunnya, atau bahkan nanti kebaikan yang nanti akan diberikan oleh Allah di hari kiamat nanti. Ini fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri, yang penting ya, dan aku
tidak melakukan semua itu an amri karena berdasarkan keinginanku sendiri. Jadi merusak perahu yang nggak ngerti apa-apa, nggak ada alasan apa tiba-tiba dirusak. Itu kan tadi secara zahir nggak disahkan, makanya Nabi Musa alarm amar ma'rufnya langsung muncul, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nggak bener ini. Ada anak kecil lagi main-main kok tiba-tiba dibunuh. Itu juga satu hal yang secara syariatnya Nabi Musa itu tidak dibenarkan juga. Demikian pula di syariatnya kita Nabi Muhammad. Orang hanya bisa dibunuh dengan sebab, yaitu kalau dia membunuh orang lain. Itu pun juga harus ada prosesnya, ya, kisos ini. Atau ada sebab-sebab yang lain. Ini enggak. Ini Khidir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukan itu semua bukan karena atas dasar keinginanku sendiri, atas dasar kemauan, bukan. Tapi ya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Inilah keterangan penjelasan tentang hal-hal yang kamu wahai Musa tidak sabar menghadapinya, tidak sabar melihatnya. Ini kisah Nabi Musa dengan Khidir seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya, bagaimana cara kita mendudukkan ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini? Apa boleh dengan berdasarkan kisah ini kita kemudian mengambil dalil, mengambil argumen, oh kalau gitu boleh dong kita melakukan satu perbuatan yang secara syariat itu melanggar karena punya alasan-alasan di balik itu. Kan ada tuh cerita orang-orang yang disebut wali, ada yang kerjaannya menenggak minuman keras. Katanya itu kalau diminum orang melihatnya masuk ke dalam lautan. Ada yang seperti itu. Bagaimana cara kita mendudukkannya? Apakah kisah ini bisa dijadikan dalil untuk itu? Ini kalau kita perdebatan para ulama ya, para ahli ilmu ini luas sekali perdebatannya ya. Tapi secara singkat, mayoritas ulama mengatakan ayat ini tidak bisa menjadi dasar bahwa ilham atau insting yang diperoleh itu bisa menggagalkan atau membatalkan hukum syariat. Orang kalau makomnya sudah makom hakikat katanya, itu gak perlu sholat lagi. Sholat itu kan syariat. Syariat itu untuk orang-orang biasa saja. Kalau orang sudah nyampe titik hakikat, itu gak perlu sholat lagi. Itu gak benar. Itu tidak bisa dibenarkan. Dan ayat-ayat ini tidak bisa menjadi dalil atas perbuatan seperti itu. Atau misalnya orang kawin menikah dengan 5 orang. Alasannya loh, saya kan sudah mencapai derajat hakikat. Jadi hukum syariat itu sudah tidak berlaku lagi pada saya. Oh, tidak bisa begitu. Ya. Jadi syariat itu ya berlaku syariat. Makanya Nabi Musa di sini ya. Nabi Musa itu ketika beliau menyangkal, beliau menolak apa yang beliau lihat, beliau menjalankan ilmu sesuai syariat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syariat para nabi yang diajarkan kepada umat itu adalah syariat yang zahir, tidak ada yang seperti ini. Yang apa yang dilakukan oleh Khidir itu adalah yang itu khusus untuk bagi dirinya dan itu tidak diajarkan. Makanya tidak ada yang mengatakan Khidir adalah seorang rasul yang mengajarkan ilmu batin misalnya. Itu enggak ada. Khidir ini dipertemukan dengan Nabi Musa. Meskipun Khidir sekali lagi ya, perdebatannya apakah beliau nabi atau wali atau orang soleh itu diperdebatkan. Tapi mayoritas mengatakan nabi karena apa? Tidak mungkin seorang nabi itu mendapatkan wahyu yang bisa menentukan ini anak ini nanti kalau besar akan jadi orang durhaka, akan jadi orang bejat, maka dibunuh sebelum jadi besar. Itu kecil kemungkinan kalau Khidir bukan nabi. Makanya dia tahu begitu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan orang tidak bisa berargumen dengan ini. Dan ini yang salah satu kata kunci yang paling penting dalam kisah ini adalah ini.
Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena kemauanku. Jadi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin orang yang ngaku wali sudah mencapai makom makrifat, makom hakikat sehingga melanggar syariat itu, siapa yang bisa memastikan dia dapat wahyu dari Allah? Kalau benar dapat dari wahyu ya silakan. Tapi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, ya. Wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam sudah sempurna. Yang syariat yang diajarkan Nabi itulah yang kita jalani. Ada kewajiban sholat 5 waktu, ada larangan ini, ada larangan itu, ada keharusan ini, keharusan itu, ya itulah yang dijalankan. Dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan ada sahabat-sahabat Nabi yang melanggar syariat karena dianggap sudah mencapai derajat makom hakikat misalnya. Tidak ada generasi tabi'in satupun yang disebutkan pernah misalnya melakukan satu pelanggaran dosa besar kemudian berargumentasi saya sudah mencapai makom ma'rifat, mencapai makom hakikat sehingga syariat tidak berlaku lagi pada saya. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang melanggar syariat, ya katakan itu melanggar. Urusan dia ternyata di balik itu ada rahasia apa, ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi sesuatu itu dengan yang zahir. Kalau orang minum ya minum. Orang berzina ya berzina, hukumnya haram. Orang enggak sholat ya enggak sholat, hukumnya haram. Itu ya, jadi ini jelas, jangan sampai ayat-ayat kisah tentang Nabi Musa dan Khidir ini kemudian disalahgunakan untuk mendalili, untuk menjadi bahan argumentasi, untuk membenarkan perilaku yang melanggar syariat dengan alasan, oh Khidir kan ada dalam Al-Quran itu. Dia bisa membunuh anak yang gak berdosa karena punya alasan. Dia bisa ya, melubangi perahu yang gak salah karena ada alasan di balik itu. Itu tidak bisa digunakan seperti itu. Ya. Makanya dalam kajian usul fikih dan lain itu dijelaskan, selain sumber-sumber agama yang Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas itu apakah bisa? Misalnya orang bermimpi, bisa nggak jadi dalil? Misalnya ada orang bermimpi bertemu dengan siapa? Misalnya dianggap sebagai nabi, disebut sebagai nabi atau ketemu apa? Kemudian memberikan satu nasihat yang nasihatnya ini bertentangan dengan syariat, itu tidak bisa dipakai. Itu semua ulama sepakat tidak bisa dipakai yang seperti itu. Kalau hanya memberikan misalnya nasihat, yang nasihat itu masih dalam koridor syariah, masih dalam koridor tidak melanggar batas-batas syariat, maka itu tidak apa-apa. Ya, ini tidak apa-apa. Ini ya. Silakan kalau ingin ada yang bertanya atau menyampaikan pendapatnya sebelum kita akhiri. Ya. Ada mic nggak? Ya, buka. Saya kurang dengar Pak Darso. Tapi ya kurang lebih yang saya tangkap, nggak tahu mungkin terbatas tangkapan saya, tapi intinya memang kisah ini adalah sebagaimana sudah dijelaskan dari awal ya, itu untuk menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa ada ilmu yang tidak
dikuasai oleh Nabi Musa, yaitu ilmu al-batin, ya, ilmu tentang ya, sesuatu yang tidak dalam pengetahuan Nabi Musa. Nabi Musa tidak belajar kalau melihat anak kecil itu kemudian ternyata nanti kalau besar akan menjadi orang yang jahat. Nabi Musa tidak tahu. Dalam syariat Nabi Musa tidak berlaku. Makanya beliau mengingkari ketika anak itu tiba-tiba dibunuh. Dan Nabi Musa menjalankan itu sebagai bentuk kewajiban beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, mengetahui ada kemungkaran, ya beliau tolak. Meskipun kemudian Khidir menjelaskan apa di balik itu. Ini untuk menunjukkan pertama tadi ya, bahwa ilmu itu sangat luas. Nabi Musa dalam ilmu yang Allah wahyukan kepada beliau, syariat yang untuk diajarkan kepada umatnya Bani Israel, itu ternyata ada di luar itu ilmu lain yang tidak dia ketahui. Ya. Itu. Kemudian mengenai tadi manajemen risiko ya begitu ya. Tadi apa keputusan yang diambil oleh Khidir itu menunjukkan betapa bahwasanya beliau bisa menunjukkan proses pengambilan keputusan itu melalui berbagai macam pertimbangan. Sehingga tadi misalnya ada resiko yang kecil, ada resiko besar. Maka resiko kecil itu diambil demi menyelamatkan dari resiko yang lebih besar. Ya. Melubangi perahu itu resiko. Ya. Bisa tenggelam, ya. Bisa rusak perahunya. Tapi di sana kalau perahu itu jalan dalam keadaan mulus, pasti akan dirampas. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Khidir tidak memerangi si raja itu saja? Ya, tanpa merusak perahu itu udah datang sama, kan Khidir ini kan orang hebat. Mengapa Khidir tidak lawan aja itu si rajanya itu? Nah ini bisa ada beberapa penjelasan ya yang bisa menjadi ini untuk memberikan pelajaran bahwasannya kadang-kadang seseorang itu dalam keadaan posisi yang harus mengambil satu opsi yang tidak ideal. Ketika opsi yang ideal itu adalah Khidir datang ke sana menemui si pemimpin yang zalim itu, memerangi dia, terbunuh, selesai udah. Ini perahu udah aman. Tapi ternyata yang diceritakan bukan begitu. Ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang itu kadang-kadang menghadapi satu situasi di mana kemungkinan untuk mengambil langkah yang ideal itu tidak bisa dilakukan. Maka ambillah langkah yang paling mungkin. Yaitu tadi dengan mempertimbangkan resiko yang ada tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak terlalu mendengar tadi pertanyaan Pak Nusol. Ya, yang lain kalau ada saya ya. Tapi jangan lama-lama ini Pak. Menit. Apa gini, urgent nggak Pak? Jadi kalau Ya, terima kasih Pak Ansori, sangat bagus sekali, cocok sekali itu Pak. Jadi memang betul, ini untuk menunjukkan bahwasanya ilmu Allah lah yang paling dahsyat ya. Yang itu ini dibocorin sedikit saja ini. Makanya nanti ada hadis Nabi itu yang mengatakan Nabi itu berandai sekiranya Nabi Musa itu lebih bersabar, sehingga ceritanya lebih panjang lagi. Karena ini menarik sekali. Jadi ada riwayat hadisnya itu sahih ya. Nabi itu sampai mengatakan
seandainya saja Nabi Musa lebih bersabar lagi, sehingga ceritanya tidak hanya pada 3 kejadian tadi saja. Karena memang ini sangat luar biasa sekali kisahnya ya. Jadi memberikan pelajaran yang dahsyat sekali, dan kalau kita baca ya, kita renungi, memberikan nilai yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mau isya ya, sudah mau qomat. Kita cukupkan sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.